Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para santri yang Ustaz cintai karena Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah hari ini Ustaz akan berkisah tentang kisah Amru bin Luhai. Dahulu kala di negeri Mekah banyak sekali manusia yang mengikuti ajaran yang lurus, yaitu ajaran Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diteruskanlah ajaran tersebut oleh anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan para umatnya. Namun setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal, maka tidak ada nabi lagi yang berdakwah. Manusia dalam keadaan tentram saat itu, dan semua orang masih tetap istiqomah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Saat itu di Mekah ada salah satu suku, namanya suku Jurhum. Suku Jurhum ini tinggal di sekitar Ka'bah dengan profesi mereka adalah sebagai pedagang. Dengan adanya musim haji, suku Jurhum ini bisa mendapatkan untung yang banyak. Namun ada pula suku yang lain, namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini mereka gemar sekali berperang. Mereka ingin sekali menguasai seluruh tempat yang disinggahinya. Mereka merasa cemburu melihat suku Jurhum, karena suku Jurhum hidup dengan harta yang banyak, tentram hidupnya, dan penuh dengan kenyamanan. Karena kecemburuannya yang mendalam, mereka, suku Khuza'ah, ingin merebut Makkah dari suku Jurhum. Singkat cerita, terjadilah peperangan kedua suku tersebut. Akhirnya, suku Khuza'ah menang. Karena suku Jurhum kalah, sebelum mereka meninggalkan Makkah, para pemimpin suku Jurhum mereka menimbun air Zam-Zam dan menutup rapat-rapat mata air Zam-Zam. Kenapa ditutup rapat? Agar air Zam-Zam tidak bisa diminum oleh siapapun setelah mereka pergi. Ada salah satu pemimpin suku Khuza'ah, namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai adalah sosok pemimpin yang pemberani dan disegani. Dia adalah orang yang sangat dermawan. Suatu hari, Amru bin Luhai memberi makan dan pakaian kepada orang-orang yang saat musim haji. Terkadang saat musim haji, ia menyembelih 10.000 onta dan memberi pakaian kepada 10.000 orang. Subhanallah, kaya sekali ya teman-teman. Dialah orang yang dermawan. Semua orang-orang Arab memuji sifatnya. Amru bin Luhai juga seorang yang pemberani. Semua orang-orang Arab pun memuji sifatnya. Lantaran inilah dia disukai oleh banyak orang. Orang-orang merasa puas dan selalu menuruti apa yang beliau perintahkan. Setiap kali ia membuat peraturan untuk orang Arab, pastilah mereka menjadikannya sebagai aturan yang ditaati. Namun, meski dia adalah orang yang dermawan, pemberani, dihormati oleh masyarakat, tapi dia tidak tahu ajaran Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari, Amru bin Luhai pergi dari Mekah ke Syam untuk suatu keperluan perdagangan. Saat itu Amru melihat kaum Amalik. Ketika itu kaum Amalik sedang berada di Syam. Lalu Amru bin Luhai melihat kaum Amalik sedang menyembah berhala. Amru bin Luhai lantas bertanya kepada mereka, "Wahai Tuan, apa sih artinya berhala-berhala yang kalian sembah ini?" Mereka menjawab,
ini adalah berhala yang kami sembah. Kami meminta hujan, maka berhala ini pasti menurunkan hujan. Kami meminta pertolongan kepada berhala ini, maka berhala ini pun memberikan pertolongan. Amru berkata kepada mereka, "Di Mekah saya sulit sekali mencari air. Kami sulit mendapatkan air. Siapa tahu kalau saya membeli patung kalian ini, maka berhala tersebut akan memberi pertolongan kepada kami. Baik, tolonglah kami. Berilah saya satu di antara berhala-berhala itu. Saya akan membawanya ke tanah Arab agar orang-orang menyembahnya." Kemudian orang-orang dari suku Amalik memberinya sebuah berhala dan diberikan nama berhala tersebut, namanya Hubal. Sesampainya Amru di Mekah dengan membawa berhala tersebut, langsung ia memasang berhala tersebut di depan pintu gerbang Mekah dan memerintahkan orang-orang agar menyembahnya dan memuliakannya. Ternyata orang-orang menuruti, teman-teman. Kok bisa menuruti ya? Iya, karena ia adalah orang yang diikuti ucapannya dan dianggap orang yang sangat mengetahui tentang urusan ibadah. Lama-kelamaan semua orang yang berhaji mereka menyembah berhala Hubal. Kemudian Amru bin Luhai mengeluarkan peraturan bahwa setiap suku harus mempunyai berhala. Akhirnya semua suku-suku yang ada di Mekah dan sekitarnya, mereka mempunyai berhala sendiri-sendiri dengan nama yang berbeda. Ada Hubal, Lata, Al-Uzza, ada berhala Mana, dan lain-lain. Kota Mekah saat itu, teman-teman, semua orang berlomba-lomba membuat patung untuk dijual. Selain dijual, kemudian mereka gunakan untuk disembah. Pada saat musim haji, orang yang dari luar kota Mekah ketika selesai haji, mereka membeli patung-patung berhala sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Naudzubillah. Singkat cerita, ada sekitar 360 berhala yang berjejeran di sekitar Ka'bah pada masa jahiliyah. Astagfirullahaladzim. Kemudian Islam datang dan Nabi SAW mengetahui kenyataan ini. Beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga mengetahui bahwa Amru bin Luhai adalah orang yang membawa berhala Hubal dari negeri Syam, dan dialah yang memerintahkan orang-orang Quraisy dan seluruh masyarakat Mekah untuk menyembah berhala. Nabi bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Hai Aksam, saya melihat Amru bin Luhai menarik ususnya di dalam neraka. Saya tidak melihat seseorang yang lebih mirip dengan orang lain daripada kemiripanmu dengannya dan kemiripannya denganmu." Aksam kemudian berkata kepada Rasulullah, "Apakah kemiripanku dengannya memberikan mudarat kepadaku, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang mukmin, sedangkan dia adalah orang yang kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama mengubah agama Nabi Ismail alaihi salam, lalu ialah yang memasang berhala." Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, itulah azab yang menimpa kepada Amru bin Luhai karena dia telah berbuat kesyirikan dan mengajak semua orang menyembah berhala. Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka dengan siksaan yang amat pedih. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari azab yang pedih
dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan keindahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di serial kisah-kisah menarik selanjutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.